Nah, jadi buat cara pasangnya gimana, Bang? Nah, jadi buat cara pasangnya, nah di sini buat ada yang tulisannya Dokter Puli ya. Nah, masangnya tuh kayak gini. Plek. Nah, gitu aja udah. Masih berusaha. Masih berusaha, ayo. Ayo bisa nyusul yang di depan, ayo. Nah, ini saya pasangin ke rumah roller yang udah dikerok dan udah dibubut ya. Oke, langsung kita pasang aja, guys. Kita masukin. Sip, udah. Oke, wah ternyata lebih enak, Cuk. Lebih enak kalau rumah roller ini dicoak, dipasangin sliding roller gitu. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau ngebahas soal settingan CVT terbaru saya gitu ya. Soalnya kemarin saya udah spill juga settingan CVT saya seperti apa. Nah, di sini saya bakal ngasih salah satu racikan CVT versi saya yang mungkin bisa jadi referensi untuk diterapkan di motor kalian gitu ya. Cuman saya nge-disclaimer di awal juga kalau misalnya nanti settingan CVT ini mungkin nggak work 100% di motor kalian, karena memang setiap motor itu walaupun motornya sama tapi mempunyai karakter yang berbeda gitu ya. Jadi belum tentu settingan yang saya pakai itu enak, tapi setidaknya bisa jadi referensi kalau pakai settingan seperti ini itu kayak gimana gitu ya. Nah, dari sekian banyak brand yang udah saya coba untuk soal spare part CVT ini, nah salah satu brand yang belum saya coba adalah dari Dokter Puli. Makanya saya di sini membeli paket kirian. Ini budgetnya kehitung budget pelajar karena memang si produk-produk Dokter Puli itu memang komplit. Cuman ada beberapa part yang memang di motor saya itu nggak perlu diganti dan masih bagus gitu ya. Jadi saya di sini udah beli produk-produknya, guys. Jadi buat kalian yang belum tahu juga settingan CVT saya sebelumnya seperti apa dan testimoni saya ketika pakai settingan sebelumnya itu seperti apa, kalian bisa tonton aja videonya ya. Ntar saya cantumkan videonya di deskripsi ya. Jadi linknya udah ada di deskripsi gitu ya. Nah, oke, kita buka aja. Dalam kemasannya saya pertama ini beli V-belt ya. Nah, V-belt ini dari Dokter Puli, bisa kalian lihat ini Gates ya, Gates Spowling Scooter Belt ya, namanya V-belt ya. Kedua juga saya beli per CVT. Wow, malah murah dulu nih. Ini ada per CVT. Nah, ini per CVT-nya warna biru. Jadi kalau warna biru ini kalau saya lihat di tokonya itu dia 1500 rpm. Terus juga ada yang warna kuning. Yang warna kuning itu 1000 rpm gitu ya. Nah, di sini saya pakai rollernya itu pakai sliding roller ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, sliding roller ini beda bentuknya dengan roller biasanya gitu ya. Karena si Dokter Puli juga punya dua versi roller gitu. Ada sliding roller, ada juga round roller gitu ya. Jadi kalau si sliding roller ini bentuknya nggak bulat, jadi bentuknya itu lebih ke segi 4 mungkin atau segi 3 gitu, tapi nggak segitiga sih, segi 5 mungkin ya. Ya pokoknya bentuknya nggak bulat lah gitu ya. Ini saya menggunakan 10 gram rata, jadi totalnya itu kalau dipasang di puli atau di rumah roller itu jadi 60 gram gitu ya. Karena memang di motor saya itu enaknya itu di kayak roller yang ya ringan lah dibanding yang ori, kan orinya itu 13. Jadi kalau diturunin 3 gram itu motor saya enak gitu ya. Terus juga di sini saya beli piece slide ya, atau slide piece ya, ini piece slide atau slider ya, karet slider buat di plat ram ya. Jadi plat ram itu adalah tutup rumah rollernya, guys. Terus juga ini guys, kita dapetin keychain ya. Terima kasih nih bonusnya, ada keychain, dapat 2 keychainnya ya. Terus juga ini dapat stiker-stiker sih. Di sini kenapa saya menggunakan sliding roller dari si Dokter Puli ini gitu ya. Ini roller yang salah satu yang paling nyentrik gitu ya di antara roller yang ada di pasaran gitu ya. Dan saya juga udah sempat observasi dan nanya-nanya ke teman-teman saya. Buat teman-teman saya yang dia itu ada kan teman-teman saya itu yang kerjanya tuh freestyler ya. Jadi dia itu kerjanya itu ya freestyler motor. Dan ketika saya tanya kenapa motornya bisa responsif ketika saya pakai gitu ya untuk standing gitu ya. Ternyata dia itu pakai sliding roller dari Dokter Puli, guys. Jadi itu yang ngebuat saya, wah gila banget kalau dicoba di motor saya, kayaknya rasanya gimana gitu ya. Buat si sliding rollernya juga ini harganya lumayan ya. Harganya yaitu di 191.000 ya. Dan menurut beberapa teman saya yang sudah pakai ya, si sliding roller ini ternyata nggak cocok untuk rumah roller yang udah dikerok jalur rumah rollernya. Jadi kan kalau dikerok jalur rumah roller itu jadi agak tipis ya, jadi lebih naik gitu ya. Nah, katanya itu nggak cocok kalau pakai si sliding roller ini. Jadi sliding roller ini dikhususkan ya, kata teman-teman saya ini, dikhususkan untuk rumah roller yang masih standar jalur rumah rollernya, guys. Kenapa gitu, Bang? Kalau kita pakai rumah roller yang udah dikerok, itu efeknya apa kalau kita pakai sliding roller? Ya efeknya rollernya bakal kebalik, karena beberapa teman saya ada yang pakai sliding roller ini di rumah roller yang udah di
kerok, ternyata ada 2 atau 3 roller yang ngebalik gitu ya. Di sini saya nggak gampang percaya. Jadi nanti saya bakal coba dan bakal saya tes juga, mungkin pakai riding, dan saya pakein threading roller ini, terus juga pakai rumah roller yang udah dikerok jalurnya gitu ya. Jadi kalian pantengin aja video saya kali ini gitu ya. Jadi ini bener-bener edukasi buat kalian gitu ya. Nah terus yang kedua di sini ada V-bel ya. Nah V-bel ini juga bahannya beda guys dari V-bel yang ada di luar sana gitu ya. Kenapa saya bilang beda? Karena V-bel Powerlink Gauge dari Dr. Puli ini dia itu menggunakan bahan karetnya itu IPDM. Karena kan biasanya kalau V-bel standar yang ada di pasaran ya gitu ya, apalagi yang original itu menggunakan bahannya itu CR rubber ya. Jadi itu tingkat kualitas karetnya standar aja gitu ya. Kalau IPDM itu tingkatnya itu di atas yang CR rubber gitu ya. Terus keunggulan kalau kita pakai V-bel yang menggunakan bahan karet itu IPDM apa bang? Nah, setahu saya kalau kita menggunakan V-bel yang bahan karet itu IPDM, dari segi umur itu lebih awet ketimbang menggunakan V-bel yang bahannya itu CR rubber gitu ya. Terus juga si V-bel ini dia juga bisa mengurangi slip ya. Jadi kan kadang beberapa V-bel yang saya pakai, termasuk yang terakhir saya pakai itu walaupun udah apa ya, udah belum 1 tahun ya gitu ya, cuman udah kayaknya udah ngeplak di CPT saya, tapi masih ada aja slipnya guys. Jadi slipnya itu kerasanya di RPM sedang ke RPM tinggi, jadi ada slip diiringi dengan getar gitu ya. Nah Powerlink Gas V-bel ini dia itu punya kemampuan untuk mengurangi slip itu ketika kita menggunakan V-bel ini gitu ya. Jadi slipnya dikurangi, terus juga getarnya juga hilang gitu. Ini getarnya bukan disebabkan karena mangkok kampas gana dengan kampas gananya, bukan ya, tapi dari memang pergerakan V-bel yang slip itu menyebabkan dia jadi getar gitu. Itu beda kok kerasanya kalau getar sama V-bel sama getar gerdeg gitu ya, itu beda banget gitu ya. Nah buat harga V-belnya sendiri ini harganya 134.000. Jadi buat Vario Karbu itu udah ada ya. Jadi khusus Vario Karbu itu ada. Jadi kalian jangan khawatir, user Vario Karbu kalau kalian pengen nyobain V-bel dengan bahan dasar karetnya itu IPDM, nah kalian beli aja produk dari Dr. Puli ini, karena setahu saya ya IPDM yang harganya murah ya, cuman dari Dr. Puli gitu. Saya udah nyari-nyari, ternyata memang si V-bel ini harganya murah gitu ya. Oke, yang ketiga di sini ada karet slider piece atau slide piece atau piece slide gitu ya. Biasanya kalau saya nyebutnya karet slider. Nah si Dr. Puli ini ngeluarin juga guys dengan berbeda ya, bahan materialnya itu beda, dengan dia itu menggunakan union material gitu ya. Dan ini juga udah punya teknologi self lubrication ya. Jadi self lubrication itu buat kalian yang belum tahu, jadi dia itu kalau dalam tekanan panas yang tinggi dia itu bakal mengeluarkan minyak. Nah, minyak ini yang ngebuat pergerakan nanti si plate ram ya lebih bagus. Karena kan kalau kita pakai yang ori, kalau panas dia itu malah mengeras gitu ya. Itu kelemahannya. Karena mungkin dari harga juga berbeda. Ini harganya 52.000 ya. Terus juga ini warnanya ciri khas dari Dr. Puli ya. Ini warnanya warna coklat. Warnanya sama kayak skin tone kulit saya gitu ya. Oke, yang terakhir di sini bakal saya upgrade per CPT. Nah, di sini per CPT-nya saya menggunakan 1500 rpm. Bang, kenapa menggunakan per 1500 rpm walaupun banyak YouTuber otomotif yang nyaranin kalau motor standar jangan pakai per CPT 1500 rpm. Yang pertama, saya nggak peduli kata mereka, ini motor-motor saya, ini uang-uang saya. Jadi terserah saya mau pakai per 1000, 1500 atau 2000 rpm gitu ya. Jadi memang kenapa saya pakai 1500 rpm, karena memang saya suka aja dari karakter per 1500 rpm. Pertama saya suka gerungnya, suka suara gerungnya, dan saya suka ketika kalau pakai per CPT 1500 rpm ini kalau dipakai ditanyakan. Jadi kalau ditanyakan itu tenaga jadi lebih ngisi gitu. Jadi kalau misalnya gas udah mentok, sebetulnya kadang ada beberapa per yang kalau di gas mentok ditanyakan kayak per 1000 gitu ya, itu dia gak mengisi lagi tenaganya. Kalau pakai per 1500 ketika gas mentok, ini di motor saya, jadi kerasanya itu terus ngisi gitu ya. Jadi memang kayak memang si torsinya juga lebih kerasa gitu ya. Jadi itu alasan kenapa saya menggunakan per CPT 1500 rpm ya. Walaupun memang ada beberapa orang yang nggak suka sama suara gerungnya. Oh ya, sebelum ke video pemasangannya, ini juga saya mau nge-spill juga. Kemarin kan saya pakai Bangkok Proper Racing Line ya. Nah, sekarang saya mau ganti karena saya pengen nge-reset lagi settingan CPT saya dari awal. Dan di sini saya pakai mangkok kampas gana yang ori lagi, cuman ini baru dibubut aja ya. Bubutnya itu cuman dibolongin doang, jadi nggak di kartel ya. Terus juga di sini saya juga udah beli rumah rollernya yang baru. Nah, ini yang baru tanpa dibubut, tanpa dicoak. Dan saya juga beli
bosnya ya. Ini bos rumah rollernya juga baru, karena kemarin saya juga udah rusak gitu, kayaknya udah nggak enak gitu ya. Nah, karena harganya murah ya, jadi udah saya beli aja. Jadi ini bukan patokan ya, kalau kalian itu kalau pengen pakai settingan dokter puli ini yang sama kayak saya, kalian juga harus ganti bos rumah rollernya, itu nggak usah. Ini karena memang opsional aja, karena waktu kemarin saya beli rumah roller buat dipasangin sliding roller ini, kebetulan ini ada ya udah. Karena memang si bos rumah roller dari Vario Karbu itu lagi susah guys didapetinnya. Oke, ini kameranya saya pindahin dulu ke atas, jadi biar jelas juga ambilnya dari atas dan biar detail ya. Oke, ini dia si V-Belt Gets Powerlink dari Dr. Puli. Jadi kita dapetin stiker juga. Nah, stikernya itu, wah ini ada stiker gambar kayak gini guys, Powerlink ya. Oke, terus ini dia V-Beltnya. Nah, jadi kalau V-Belt IPDM itu kerasa kalau di tangan itu beda gitu ya. Dan di sini juga ada tulisannya Powerlink dan kode-kodenya kayak gitu. Ini menegaskan sekali ya kalau memang si bahan V-Belt ini menggunakan karet IPDM gitu ya. Ini kerasa lebih keras ya dibanding yang si air rubber atau V-Belt pada biasanya gitu ya. Ini juga bagus ya. Nah, buat pemasangan ini udah ada arahnya ya. Jadi ini ada tanda panah kayak gini. Jadi kalian nggak akan bingung nih kalau kalian pakai V-Belt Gets Powerlink dari si Dr. Puli ini. Jadi kalian masangnya yang ada tulisannya ini itu bisa kebaca sama kita ya, atau mengikuti panah ini gitu. Kita tinggal pasang aja plek gitu. Ini udah bisa kepasang. Ini kalau buat serat-seratnya bisa kalian lihat tuh ya. Buat ketebalannya juga ini ya standar untuk Vario Karbu seperti ini ya. Ya semoga aja V-Belt ini nggak gampang rengat ya. Jadi kalau V-Belt si air rubber itu di bagian-bagian sini gampang rengat guys. So ini kalau detailnya dari si versi PT-nya, wah ini keras ya, karena ini 1500 RPM. Wah, keras banget. Ini nggak ada keterangan kayak nama atau apa, nggak ada, jadi polosan aja kayak gini. Di sini juga ada keterangannya tuh. Ya, Germany material. Ini juga ada dua warna, yang biru 1500 dan yang kuning 1000 RPM. Nah, ini dia guys sliding rollernya. Di sini ada kodenya juga 1814 10 gram ya. Ini juga ada segelnya. Jadi kalian pastiin kalau beli produk Dr. Puli itu yang ori ada segelnya kayak gini ya. Nah, ini 10 gram. Jadi kita dapetin tempatnya juga. Oh, di sini juga ada petunjuk pemakaian ternyata guys. Jadi buat kalian yang bingung ya, nah di sini ada penjelasan pemakaiannya guys. Jadi cara pasang yang bener itu gimana? Nah, di sini kan ada plat ram ya. Tuh ini kan plat ram ya. Ini plat ram, terus juga ini di sini ada apa ya? Terus saya contohin. Nah, ini ada nih si rumah rollernya nih tuh. Jadi kalau yang ini, nah yang ini ya, yang kecil ini tuh jalur rumah rollernya guys. Nah, jadi buat cara pasangnya gimana bang? Nah, jadi buat cara pasangnya, nah di sini buat ada yang tulisannya Dr. Puli ya, Dr. Puli, dan ini ada penutupnya. Kalau ini kan nggak ada penutupnya ya, telanjang aja kayak gini gitu ya. Nah, masangnya tuh kayak gini, plek. Nah, gitu aja udah. Dan ini masangnya itu ke kanan melawan arah jarum jam. Nah, jadi masangnya itu jangan kayak gini, ya. Terus juga jangan misalnya kebalik. Nah, contoh yang kebalik kayak gini nih. Nah, ini kebalik nih. Nah, ini kebalik, gak boleh kayak gini. Nah, ini salah ya. Tuh, ini salah. Salahnya apa? Karena di sini, nah di sini buat yang gak ada penutupnya itu menghadap dinding. Jadi salah, harusnya itu menghadap ke kanan ya. Si tulisan Dr. Pulinya ini tuh guys. Ini masangnya kayak gini ya. Nah, kalau masangnya benar, ini kelihatan gak ada celah sama sekali itu. Ya, gak ada celah sama sekali ya. Nah, terus kita pasangin juga yang lainnya. Ini sama juga menghadap dinding rumah roller dan masangnya itu ke kanan ya, ke sini. Jadi cara pemasangannya gampang banget, nggak serumit yang kalian pikirkan gitu ya. Yang rumit cuma cari uangnya untuk beli sliding roller ini karena harganya lumayan ya, 190.000 guys. Udah kayak gini aja. Jadi kalau misalnya masangnya itu rapih dan bener, kelihatan di sini tuh nggak ada celah ya. Kalau misalnya salah kan, misalnya ini kebalik nih ya, kebalik kayak gini. Nah, ini jadi kelihatan ada rongga guys tuh, ada rongga ya, kelihatan nggak ada rongganya. Kalau masangnya bener mah nggak akan ada rongga gitu. Nah, misalnya kalau saya pasangin sliding rumah rollernya ke rumah roller yang lebih bubut, emang kenapa gitu ya? Kita coba aja pasang guys. Ya ini mungkin secara gambaran gini aja, sama aja sih, cuman mungkin secara pergerakan ya, yang ngebuat loncat juga saya nggak ngerti apanya itu yang ngebuat si roller ini jadi ngebalik atau loncat gitu ya. Nah, biasanya itu banyaknya itu ngebalik kayak gini guys, kalau kata teman-teman saya. Katanya itu ya, jadi ngebalik, jadi tidur dia itu. Tapi nggak tahu juga, jadi nanti saya bakal coba juga kalau dipasangin di rumah roller yang udah dikerok, apakah ada trouble atau enggak gitu ya.
Oke, paling segitu aja untuk video unboxing dan review spare part dari Dr. Puli, mulai dari P-Bell, sliding roller, P-Slider, dan versi PT-nya gitu guys. Jadi untuk harga, di sini saya menghabiskan uang 566.000. Ini saya beli di online shop, saya belinya di Tokped ya. Jadi buat kalian yang beli, nanti saya cantumin linknya di deskripsi, toko Shopee-nya dan Tokopedia-nya juga gitu ya. Jadi gitu aja, ini bakal saya langsung pasang di motor Vario Karbu dan bakal saya tes kalau menggunakan sliding roller ini. Perbedaannya gitu, perbedaan dengan rumah roller yang udah dibubut dan dicok gimana, dan kalau nggak dibubut dan dicok rasanya gimana. Oke, ini dia si sliding rollernya udah saya pakai. Ini by the way di rumah roller yang baru, ini belum juga di derajat, belum juga saya kerok jalur rumah rollernya ya. Karena yang sebelumnya itu yang ini guys. Nah ini saya pakainya yang udah dikerok tuh, terus jadi papas, dan ini di derajat 13,8 dan udah menggunakan sistem interlock ya. Nah ini bener-bener standar banget. Jadi saya pengen tahu gambarannya kayak gimana. Oke, saya pasangin juga si karet P-Slidernya. Ini enak, waktu dipasang juga ngepas banget ya, bener-bener presisi. Gitu. Nah buat pemasangan P-Bell di sini gampang banget karena P-Bell dari Gates Powering Dr. Puli ini ada arahnya gitu ya. Ini tinggal kita pasang gini aja guys. Nah udah kayak gini aja, sisanya kita pasangin gitu ya. Oke, tinggal kita pasangin mangkoknya. Nah sebelumnya saya pakai yang mangkok kartel ini ya, kartel Rulus. Sekarang saya pakai mangkok yang ori, cuman udah dibolongin doang. Ini enggak dibubut sama sekali guys. Ini juga masih bagus banget karena emang nggak dipakai juga sama saya gitu. Oke, aman. Mari kita test drive gimana rasanya kalau settingan puli dari Dr. Puli pakai sliding roller dan P-Bell IPDM-nya dan versi PT yang 1500 gimana gitu ya. Oke, kita langsung ke jalan aja guys. Oke, ini saya bakal test drive motor saya dengan settingan kemarin guys. Roller ini pakai sliding roller 10 gram rata. Terus juga pakai P-Bell dari Gates Powering Dr. Puli juga. Ini versi PT-nya menggunakan 1500 dan slidernya saya ganti ya, karet P-Slidernya pakai Dr. Puli juga. Nah ini sebetulnya motor saya lagi dalam keadaan sakit sebetulnya, tapi nggak sakit parah. Jadi bearing stang sehernya itu bermasalah guys, harus diganti. Dan memang ini harus turun mesin, harus ganti stang seher sama bearing stang sehernya gitu. Oke, ini buat rollernya dengan menggunakan sliding roller 10 gram ini enak ya untuk dipakai kayak gini. Nah, dipakai stop and go, jalan-jalan santai. Ini enak gitu. Terus juga benar kata si Dr. Puli, ini responsif ya. Motor saya jadi lebih responsif. Dan ntar juga saya bakal nyoba nyeting di jalan diganti dengan rumah roller yang udah di kerok jalur rumah rollernya gitu ya. Kalau ini masih pakai yang standar, jadi nanti saya bakal ganti ya. Ini saya bakal ngetes di jalan yang sedikit agak menanjak ya. Gimana nanti rasanya menggunakan P-Bell dan sliding roller ini. Tapi kalau untuk akselerasi ini enak sih, asli enak. Ini kan apalagi pulinya nggak dibubut. Kalau pulinya dibubut kayaknya makin enak lagi gitu. Enak ya untuk akselerasi. Tadi saya geber jos ternyata. Kita coba geber. Nah enaknya pakai par 1500 kalau dipakai jalan nanjak ini tenaga ngisi terus. Beda sama pakai per ringan gitu ya. Ya overall nggak ada masalah sih, saya menggunakan settingan dari Dr. Puli ini malah enak gitu di motor. Cuman kayaknya lebih enak kalau ntar saya coba mix and match dengan versi PT yang 1000 rpm. Saya juga penasaran deh kalau pakai sliding roller dan P-Bell-nya menggunakan yang Gates Powering ini gimana rasanya gitu ya. Paling nanti di next video lah bakal saya buatin ya. Nah ini juga P-Bell belum maksimal secara performa karena ini mungkin baru dipasang ya. Biasanya kan kalau baru dipasang harus nunggu dulu seminggu atau 2 minggu. P-Bell ini memang
presisi dengan puli saya gitu ya. Jadi PBL itu kalau langsung dipakai rata-rata nggak langsung enak gitu, karena memang harus butuh penyesuaian dengan puli motor yang kalian pakai juga gitu. Nah, kita udah masuk ke daerah yang tanjakannya lumayan lah ya, walaupun nggak terlalu ekstrim ya, lumayan lah. Nah, ini kita coba test drive di tanjakan ya, seberapa enak sliding roller dipakai di tanjakan. Ya, masih berusaha, ayo bisa nyusul yang di depan, ayo. Ini 60 ya, kelihatan di depan ada mobil. Ya, ini gas di tangan udah mentok nih. Jadi kalau ditanyakan itu cara bawa gasnya jangan dipentokin, jadi harus dimain-mainin sedikit gini biar tenaganya ngisi terus. Enak sih, enak. Saya overall puas dengan apa yang saya beli dari Dr. Puli ini, mau dari sliding, karet slider, per sama pibel, saya puas sih. Ini karena saya ngerasa memang responsivitas motor saya asli ini enak gitu. Oke, ini saya belum nemu tempat untuk ganti nih ya, soalnya saya gak mau di pinggir jalan banget, takutnya malah ngebuat jadi bahan tontonan gitu. Oke, nah ini udah masuk ke daerah Cisawan ya. Ini saya mau ganti daerah sini aja. Wah, di sini mungkin bisa ya. Nah, ini rumah roller yang saya pakai. Kita lihat keadaan rollernya guys. Sorry banget, mencar. Masih ada bekasnya tuh, berat-berat sedikit. Nah, ini saya pasangin ke rumah roller yang udah di kerok dan udah dibubut ya. Oke, langsung kita pasang aja guys. Tinggal kita pasangin plat ramnya. Kita masukin. Sip, udah. Ini karena pernya 1500 jadi agak keras nih. Lumayan agak lama ya pasang gituan doang, karena panas tadi menghabiskan waktu sejam. Oke, bisa maju ya. Cuman kalau secara performa saya tidak tahu seperti apa. Oke, ini dia sliding roller pakai rumah roller yang udah dikerok dan udah dibubut juga ya. Sebetulnya kalau dibubut tuh nggak masalah sih, tapi yang udah dikerok itu dia. Kan kalau dikerok itu bagian daging dari rumah rollernya ditipisin ya. Nah, katanya itu, kata orang, kalau sliding roller ini pakai rumah roller yang udah dicoak, katanya masalah. Tapi ini saya coba ya. Oke, wah ternyata lebih enak cuk. Lebih enak kalau rumah roller ini dicoak, dipasangin sliding roller gitu.